nilai tukar rupiah bergerak stabil dan cenderung menguat. Meskipun minggu lalu sempat kemudian mendapat ketekanan karena ada pemberitaan-pemberitaan yang misinterpretasi dan juga miskonsepsi terhadap apa yang kita umumkan dari pemerintah Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah stabilisasi, dengan komitmen kebijakan yang terus-menerus, dengan komunikasi yang intensif dari kami, dari Kementerian Keuangan, dan juga dari Pak Wimbo, OJK, kami bersama Kementerian Keuangan terus juga melakukan komunikasi kepada investor global. Baru saja kami investor telekonferensi dengan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, untuk menjelaskan langkah-langkah ini secara langsung kepada para investor di Asia maupun di Eropa sebagai kelanjutan dari komunikasi kita minggu-minggu sebelumnya. Terima kasih kepada para pelaku pasar, baik perbankan maupun sejumlah eksportir yang juga menstabilkan nilai tukar rupiah, sehingga sekarang bid dan offer di pasar itu berlangsung secara baik, sehingga mekanisme pasar itu berjalan secara baik, dan juga rupiah bergerak stabil dan cenderung menguat. Dengan demikian tentu saja Bank Indonesia tetap berkomitmen selalu berada di pasar untuk menstabilkan nilai tukar rupiah kita, kalau diperlukan untuk melakukan intervensi baik spot, DNDF maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami terus akan mengajak para pelaku pasar dari perbankan, para eksportir, mari kita stabilkan nilai tukar rupiah kita ini, dan insya Allah dengan langkah bersama ini nilai tukar akan terus bergerak stabil dan cenderung menguat, dan insya Allah di akhir tahun ini bisa menguat ke arah Rp15.000 per dolar. Insya Allah Tuhan selalu akan meridhoi ikhtiar kita bersama. Dengan stabilitas nilai tukar rupiah tentu saja akan banyak waktu bagi kita bersama, pemerintah, Bank Indonesia, OJK, LPS, bersama dunia usaha, bersama masyarakat. Mari kita kuatkan kerjasama ini untuk mengatasi COVID-19 ini, baik dari aspek kemanusiaan, terlebih lagi juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, terhadap tenaga kerja, terhadap UMKM, terhadap dunia usaha. Dengan langkah-langkah ini insya Allah kita akan bisa memulihkan ekonomi kita ke depan. Saya kira itu yang pertama yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mengajak para pelaku pasar dan eksportir untuk kita bersama kami, pemerintah, Bank Indonesia, terus melakukan langkah-langkah stabilisasi ekonomi termasuk di dalam nilai tukar rupiah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi pagi kami mengumumkan yang sudah kami juga singgung di dalam briefing sebelumnya, bahwa cadangan devisa kami memang di akhir Maret bulan lalu itu adalah menjadi 121 miliar dolar Amerika. Kami akui memang menurun dengan tingkat yang ada di akhir Februari 130,4 miliar dolar Amerika, sehingga penurunan ini untuk apa? Sekitar 2 miliar itu memang di bulan lalu ada utang pemerintah yang jatuh tempo sehingga kami bayar, dan sekitar 7 miliar itu kami gunakan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, khususnya pada minggu kedua dan ketiga, di mana pada waktu itu terjadi kepanikan global yang kemudian mendorong para investor global melepas sahamnya, melepas obligasinya, dan disitulah peran dari Bank Sentral, Bank Indonesia berkomitmen berada di pasar, menstabilkan nilai tukar rupiah, karena stabilitas nilai tukar salah satu pilar penting dari stabilitas ekonomi kita, dan itu merupakan komitmen kami. Kami pastikan bahwa tingkat kecukupan cadangan devisa kita 121 miliar dolar Amerika Serikat ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan import dan pembayaran utang luar negeri, kurang lebih sekitar 7 bulan import, dan juga lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Dengan nilai tukar rupiah yang bergerak stabil dan menguat
dan mekanisme pasar yang berlangsung secara baik, kebutuhan untuk intervensi dari Bank Indonesia itu alhamdulillah semakin menurun. Kami dapat informasikan tentu saja tingkat cadangan devisa kita berangsur-angsur stabil, bahkan kemudian mengalami sedikit peningkatan dewasa ini, dan insya Allah tentu saja itu akan mampu melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Sebagaimana juga sudah saya sampaikan, ya, meskipun cadangan devisa kita lebih dari cukup, Bank Indonesia juga punya second line of defense in case atau dalam hal diperlukan. Kami punya payung satu maupun payung kedua yang kita sebut second line of defense. Kami mempunyai kerjasama swap bilateral dengan Cina yang sudah kami sampaikan 30 miliar dolar Amerika Serikat, dengan Jepang kurang lebih 22,76 miliar dolar Amerika Serikat, demikian juga dengan Singapura maupun Korea. Dengan Singapura kurang lebih sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat atau 10 dolar Singapura mata uang Singapura. Demikian juga dengan Korea Selatan sekitar 10 juta miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah tentu saja second line of defense. Kami merasa lebih dari cukup cadangan devisa kami, tapi kalau diperlukan kami punya second line of defense. Hal ini yang juga bisa digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kita, untuk menjaga stabilitas ekonomi kita, karena itu menjadi dasar pilar penting untuk kita bersama memulihkan ekonomi kita ke depan. Itu nomor 2. Nomor 3, tentu saja ini bagian juga kawan-kawan bisa menjadikannya breaking news today, ya. Breaking news today adalah saya sampaikan bahwa komunikasi kami dengan Federal Reserve Amerika itu sudah mencapai kesepakatan bahwa Federal Reserve Amerika Serikat itu kerjasama kami dengan Federal Reserve of Amerika menyediakan yang kita sebut repo line, repurchase agreement line dengan Bank Indonesia. Jumlahnya adalah 60 miliar dolar Amerika Serikat, 60 dolar Amerika Serikat. Itu bentuknya adalah repurchase agreement line atau repo line. Dalam istilahnya Federal New York, itu yang kerjasama Federal New York itu dengan sejumlah bank sentral yang dikategorikan dalam bentuk foreign and international monetary authorities atau yang disebut FIMA, Foreign and International Monetary Authorities. Kerjasama Fed dengan Foreign and International Monetary Authorities termasuk Indonesia yang mereka sebut adalah FIMA. Kami harus sampaikan bahwa repo line ini adalah suatu kerjasama untuk kalau Bank Indonesia itu memerlukan dolar, likuiditas dolar, ini bisa digunakan. Dalam pengelolaan cadangan devisa kita, memang yang 121 miliar itu sudah kami alokasikan sebagian dalam yang kita sebut cadangan devisa yang liquid untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Itu kita lakukan dan itu cukup ya dari sebagian 121, yang lainnya tentu saja untuk bisa menghasilkan return yang baik. Nah, dalam konteks kita memerlukan likuiditas dolar itu tadi, sebagian dari cadangan devisa kita yang dalam bentuk sekuritas atau surat-surat berharga treasury dari Amerika, apakah T-bill atau obligasi, itu bisa digunakan sebagai underlying untuk melakukan repo antara Bank Indonesia dengan Fed yang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dolar tadi. Saya nyatakan di sini
bahwa jumlah cadangan devisa kita lebih dari cukup, dan kemudian selain bilateral swap kita punya repo line dengan Fed, jumlahnya tadi 60 miliar dolar Amerika Serikat. Kami belum ada rencana atau tidak rencana untuk menggunakannya, tapi disinilah kalau memang diperlukan itu kita gunakan. Itu yang dapat kami sampaikan. Di samping Fed yang 60 miliar dolar Amerika Serikat, selama ini kami juga mempunyai repo line, kerjasama repo line dengan Bank for International Settlement atau BIS. Jumlahnya adalah 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan Monetary of Singapore itu 3 miliar dolar Amerika Serikat, dan dengan sejumlah bank-bank sentral di kawasan jumlahnya kurang lebih sekitar 500 juta sampai dengan 1 miliar. Ini adalah langkah-langkah kalau diperlukan likuiditas dolar itu kami gunakan. Sekali lagi, Bank Indonesia, kami memandang jumlah cadangan devisa kita adalah lebih dari cukup. Kami mempunyai second of line defense dalam bilateral swap dan juga dengan kerjasama repo line ini. Yang perlu saya tegaskan bahwa kerjasama Fed itu hanya dengan sejumlah negara di emerging market. Ya, hanya dengan sejumlah negara di emerging market termasuk Indonesia. Ini adalah bagian dari vote of confidence. Vote of confidence dari Federal New York, Amerika kepada Indonesia, bahwa Indonesia mempunyai suatu prospek yang bagus, bahwa kebijakan-kebijakan kita itu baik dari makroekonomi, dari bank sentral maupun di bidang keuangan itu prudent, dan itu bagian dari vote of confidence. Kenapa Federal Reserve Amerika bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam bentuk repo line tadi. Itu yang barangkali dapat 3 hal yang dapat kami sampaikan dalam briefing ini, melengkapi apa yang sudah kami sampaikan pada minggu-minggu sebelumnya. Dan untuk itu, kalau ada sejumlah pertanyaan, tentu saja saya akan gembira untuk memberikan jawabannya. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari Tasya, Bloomberg. Pertama, apakah Bank Indonesia masih mempertahankan outlook cadangan devisa di 2,5 sampai 3% untuk 2020? Apakah penerbitan global bond pemerintah baru-baru ini yang salah satu serinya bertenor 50 tahun tidak akan memberatkan cadangan devisa di tengah-tengah pelemahan nilai tukar rupiah? Tasya, begini. Dari perkiraan kami bahwa defisit transaksi berjalan tahun ini, perkiraan kami, bahkan setelah mempertimbangkan dampak dari COVID-19, itu masih terjaga, terkendali pada tingkat 2,5 sampai 3% PDB. Kenapa demikian? Memang, sebagaimana telah kami sampaikan, COVID-19 memang menimbulkan gangguan pada ekonomi global, penurunan ekonomi global, dan sejumlah negara. Terganggunya mata rantai perdagangan dunia, menurunnya harga komoditas. Dari dampak itu memang benar bahwa ekspor itu menurun. Tapi kalau kita lihat defisit transaksi berjalan, untuk Indonesia penurunan import sebagai dampak dari COVID-19 tadi itu lebih besar. Kenapa? Karena memang struktur ekonomi kita yang memang memerlukan kebutuhan import yang masih besar. Oleh karena itu, penurunan import yang lebih tinggi dari penurunan ekspor itu justru dalam konteks seperti ini, kenapa kami masih memperkirakan cadangan devisa 2,5 sampai 3% PDB. Itu sudah memperhitungkan dampak dari COVID-19 tidak hanya terhadap ekspor dan import, tapi juga terhadap devisa dari pariwisata atau travel. Ingat
memang penurunan dari travel atau pariwisata itu turun karena turis itu turun. Tapi juga penggunaan devisa untuk travel keluar seperti untuk umroh maupun yang lain-lain juga turun karena memang pembatasan mobilitas manusia antar negara sebagai bagian dari pencegahan COVID-19. Memang secara netonya dari devisa travel itu memang masih menurun, tapi penurunan import itu memang masih lebih tinggi, sehingga kenapa 2,5 sampai 3% perkiraan defisit transaksi berjalan ini sejauh ini itu masih kami yakini akan terkendali pada tahun 2020. Untuk penerbitan global bond tentu saja Ibu Menteri Keuangan nanti akan mengumumkan secara rincinya. Tentu saja kita tunggu pengumuman dari Ibu Menteri Keuangan mengenai global bond ini. Tapi kalau dari sisi Bank Indonesia, ini keberhasilan apakah repo line dengan Fed, keberhasilan mengenai global bond itu adalah vote of confidence terhadap Indonesia dari investor global. Dalam masa-masa yang memang ketidakpastian pasar keuangan global itu tinggi, Indonesia itu dipercaya. Tidak hanya repo line-nya Fed, tapi juga penerbitan global bond. Dari sisi stabilitas eksternal yang kita bisa ukur dari neraca pembayaran Indonesia, disinilah penerbitan global bond tadi akan menambah arus masuk dari neraca modal dan finansial. Ini dengan penambahan ini, kenapa? Kemudian dari stabilitas eksternal yang diukur melalui neraca pembayaran Indonesia, itu akan mendukung stabilitas dari eksternal ini. Ini salah satu landasan kenapa kami percaya bahwa nilai tukar rupiah ke depan itu akan stabil dan cenderung menguat. Seperti saya sampaikan 15.000. Kenapa tadi? Bank Indonesia akan terus menstabilkan, cadangan devisa kita stabilizing dan kemudian naik, bahkan nanti akan naik dengan global bond ini. Dari stabilitas eksternal tidak hanya current account defisitnya terkendali pada 2,5 sampai 3% PDB, tapi juga dari neraca modal dan finansialnya, surplusnya juga akan lebih besar. Di samping juga ke depannya tentu saja kepanikan dari pasar keuangan global insya Allah itu juga akan berangsur-angsur tentu saja mereda. Itu adalah beberapa alasan kenapa kami percaya bahwa nilai tukar rupiah ke depan itu akan cenderung stabil, bahkan cenderung menguat ke arah 15.000, karena sekarang ini secara fundamentalnya adalah under value. Kenapa sekarang sekitar 16.000? Karena faktor-faktor teknikal, ya, ketidakpastian pasar keuangan global tadi, tentu saja ini hal-hal yang bersifat temporer, karena memang hal-hal ini sebagai reaksi pasar terhadap luasnya, cepatnya penyebaran COVID-19 di seluruh dunia, khususnya di Amerika, di Eropa, dan berbagai negara. Pertanyaan kedua, dan ini juga pertanyaan sejenis, itu juga dilancarkan dari saudari Nina Kontan. Yang kedua, bagaimana perkembangan pembicaraan terakhir BI dengan Federal Reserve mengenai swap line? Ya, itu tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam kesempatan sebelumnya memang kami sampaikan pembicaraan kami dengan Fed itu adalah dua hal. Yang satu adalah swap line, yang satu adalah repo line. Ya, kami berbicara mengenai dua hal itu, swap line dan repo line. Perlu diketahui memang Fed sudah menyediakan swap line ke sejumlah bank sentral negara maju maupun sejumlah bank sentral negara berkembang, itu yang dilakukan Maret. Pada saat ini memang penyediaan swap line ke berbagai negara oleh Fed itu memang sudah dalam jumlah besar. Itulah kenapa untuk Indonesia saat ini yang kemudian kita sepakati adalah kerjasama repo line tadi, repurchase agreement line, yang di Fed itu disebut FIMA, Foreign and International Monetary Authorities. Seperti tadi saya sampaikan, repo line tidak menambah cadangan devisa, tapi akan
sangat bagus kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dolar, khususnya pada saat-saat pasar global itu mengalami keketatan dolar. Dan lebih dari itu, tidak banyak bank sentral negara emerging yang kemudian diberikan repo line ini. Indonesia, kita harus alhamdulillah bersyukur itu diberikan repo line 60 miliar dolar Amerika Serikat tadi sebagai vote of confidence yang tadi kami sampaikan. Ada pertanyaan yang ketiga dari Tasya ini, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yaitu diukur dengan inflasi dan nilai tukar rupiah. Pertanyaannya, di masa sekarang manakah yang lebih penting, kestabilan rupiah atau inflasi? Tasya, kita tahu bahwa akhir Maret yang lalu inflasinya adalah 0,1% mantuman, 2,96% year on year. Berarti inflasi kita adalah rendah, ya, inflasi itu rendah. Dan kemudian memang ada risiko penurunan pertumbuhan ekonomi kita. Itu memang kalau dari sisi kebijakan suku bunga, memang kenapa saya menyatakan bahwa masih ada ruang untuk penurunan suku bunga. Tapi masalahnya, apakah kita ingin menggunakan? Disinilah saya sampaikan, sekali lagi saya sampaikan, Bank Indonesia akan sangat hati-hati. Kenapa? Karena pertimbangan stabilitas nilai tukar rupiah tadi. Karena apa? Kondisi pasar keuangan global itu masih mengandung ketidakpastian yang tinggi.